memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku, dan ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Shalom. Jumpa lagi bersama dengan saya pada renungan pagi hari ini. Tema yang saya mau bawakan adalah tentang tabur tuai yang kita ambil di dalam Injil Matius 13 ayat 18 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus, perumpamaan adalah salah satu cara dari sekian banyak cara yang dipakai Yesus untuk menerangkan firman Allah. Melalui perumpamaan, pendengar dapat lebih gampang memahami suatu arti yang dimaksudkan. Menabur benih adalah suatu proses awal dari bercocok tanam, dan lazimnya sebelum benih ditabur, terlebih dahulu dipersiapkan persamaian untuk tempat menabur benih. Tetapi berbeda dengan perumpamaan ini, di mana penabur tidak mempersiapkan persamaian untuk menabur benih. Salah satu hukum Alkitabiah yang tertua yakni hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Artinya yang menabur kebaikan akan menuai kebaikan. Yang menabur kejahatan akan menuai kejahatan. Kalau mau lebih khusus lagi, yang menabur banyak
akan menuai banyak, yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan yang tidak menabur tidak mendapatkan apa-apa. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Yesus, jika dicermati perikop perumpamaan tentang seorang penabur, terdapat dua bahagian. Bahagian yang pertama di ayat 4-8 mengenai perumpamaan penabur sendiri, sedangkan di ayat 18 sampai ayat 23 mengenai arti perumpamaannya. Perumpamaan ini tidak membutuhkan banyak penafsiran karena Yesus sendiri dalam ayat ke-18 sampai 23 sudah menjelaskan makna atau arti dari perumpamaan itu sendiri. Dalam perumpamaan ini ada beberapa yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama penabur, yang kedua benih, dan yang ketiga adalah lahan atau tanah tempat menabur. Yang kita mau renungkan pada saat ini mengenai tanah atau lahan tempat benih ditabur, di mana ada 4 jenis lahan yang berbeda, yakni yang pertama tanah di pinggir jalan, yang kedua tanah yang berbatu-batuan, yang ketiga tanah di tengah semak duri, yang keempat tanah yang baik. Tujuan menabur benih tentu untuk menghasilkan buah. Namun benih yang ditabur tersebut tidak selalu menghasilkan buah karena mengalami banyak kendala. Di dalam ayat 4 sampai ayat yang ke-8 secara jelas dinyatakan benih yang jatuh di pinggir jalan tidak menghasilkan buah karena dimakan burung. Benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batuan tidak menghasilkan buah karena tanahnya tipis dan tidak berakar. Sedangkan tanah yang di tengah semak duri tidak menghasilkan buah juga karena semak duri menghimpitnya sampai mati. Dan hanya tanah yang baik menghasilkan buah, ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Dalam ayat 19 sampai 23 secara jelas Yesus memberitahukan tentang 4 juga kondisi hati yang akan muncul dan berbeda ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Benih itu melambangkan firman Tuhan, sedangkan 4 kondisi tanah itu melambangkan hati manusia yang berbeda-beda dan menjadi renungan bagi kita. Kondisi hati menentukan seberapa dalam firman dapat berakar, seberapa jauh firman dapat bertumbuh, dan seberapa banyak firman dapat berbuah. Itu sebabnya sangat penting untuk kita mengetahui kondisi hati kita yang sebenarnya. Tanah yang di pinggir jalan melambangkan hati manusia yang mendengar firman Tuhan, namun mengeraskan hati dan menolaknya, sehingga firman yang ditaburkan dirampas oleh si jahat. Hati yang keras dan menolak ini banyak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran duniawi yang menyesatkan, seperti ateis dan antiteis, di mana ajaran ini tidak percaya adanya Tuhan dan bahkan membenci agama karena agama merupakan buatan manusia saja. Ajaran-ajaran seperti ateis dan antiteis ini dikategorikan si jahat, iblis yang mencuri firman Tuhan yang ditaburkan di dalam hati kita. Hati-hati dengan ajaran-ajaran yang kedengarannya baik, namun sesungguhnya adalah si jahat atau si iblis. Tanah yang berbatu-batuan. Kondisi tanah yang berbatu-batuan menggambarkan orang yang sebetulnya sangat ingin hidup dalam kebenaran, tetapi selalu terhalang oleh konsep pikir lama yang sesudah terlanjur
terbangun dan menjadi sistem kepercayaan di dalam dirinya, dan Rasul Paulus menyebutnya dengan istilah kebenaran diri sendiri. Kebenaran diri sendiri inilah yang menjadi batu-batuan yang menghambat firman Tuhan bertumbuh dan berbuah di dalam hidup seseorang. Mereka giat untuk Allah tetapi tidak pernah menghasilkan buah sebagaimana diharapkan oleh penabur. Kebenaran diri sendiri itu terbangun dari kumpulan pengetahuan, pengalaman, adat istiadat, budaya, ajaran yang pernah diterima di masa-masa yang lalu, yang sudah terdoktrin dalam pikiran dan dipercayai sebagai suatu kebenaran. Ciri-ciri hati yang berbatu-batuan yakni senang mendengarkan firman Tuhan, dan beberapa hari kemudian akan muncul pertentangan di dalam pikirannya. Dan ketika harus menghadapi pertentangan karena firman itu, mereka memilih untuk melepaskan dan melupakan firman itu. Hati-hati, hati yang berbatu-batu juga tidak dapat melakukan firman secara penuh karena diterbentur dengan kebenaran yang ada dalam pikirannya, sehingga firman Tuhan pelaksanaannya didiskaun, dan pada akhirnya hati yang berbatu-batu juga tidak menghasilkan buah. Tanah yang di tengah semak duri. Kondisi tanah di tengah semak duri adalah yang menyimpan firman Tuhan di dalam hati mereka, namun menyimpannya bersama-sama dengan hal-hal lain seperti kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan akan hal-hal lain. Dan hal-hal lain ini menjadi duri-duri bagi pertumbuhan firman yang menghimpit dan membuat kita tidak berbuah terhadap kejahatan-kejahatan yang besar kita dapat menghindarinya, namun seringkali terhadap duri-duri yang tampaknya kecil dan kita anggap tidak berbahaya, sehingga kita memberi toleransi atau membiarkan hal itu berlangsung dalam hidup kita, seperti kekhawatiran, tipu daya kekayaan, kecanduan, dan hasrat untuk hal-hal lain. Padahal hal-hal lain ini juga dibiarkan akan menghimpit, mencekik firman Tuhan sehingga tidak menghasilkan buah. Memang sangat baik jika kita mampu menghindari kejahatan-kejahatan yang besar, namun jangan lupa hal-hal yang tampaknya kecil namun cukup punya potensi untuk membuat firman Tuhan tidak berbuah di dalam diri kita. Yang keempat, tanah yang baik. Tanah yang baik, subur adalah hati yang haus dan rindu mendengarkan firman Tuhan. Sejak semula hati kita adalah baik adanya, sungguh amat baik. Hati kita sudah dipersiapkan agar benih firman Tuhan yang ditabur dapat menghasilkan buah kasih yang melimpah. Salah satu cara untuk menghasilkan buah yang berlimpah dengan menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan, memberi waktu yang cukup untuk bersekutu melalui doa-doa, membaca firman, mendengarkan khotbah-khotbah, dan menjauhkan diri dari kebencian, iri hati, dan gosip, dendam, amarah, kesombongan, keserakahan yang merusak pertumbuhan firman Tuhan di dalam hati kita. Buah dari firman Tuhan ialah melakukan kehendak-Nya, di mana kita mampu meneladani hidup Kristus sehingga kita menjadi pelaku firman. Demikian firman Tuhan bagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan atas anugerah-Mu jika kami Tuhan perkenankan untuk boleh mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya. Biarlah firman-Mu yang kami dengar Tuhan boleh menjadi kekuatan
di dalam hidup kami, untuk kami boleh melakukan firman-Mu itu, sehingga hati kami bisa menjadi tanah yang subur, sehingga dapat menghasilkan buah berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami, ucapan syukur kami, permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.